Ya, selamat pagi Pak Ketut dan teman-teman sekalian. Terima kasih pada kesempatan pagi ini. Perkenalkan, saya Mas Linus Diki Wisnu Pradana dengan NIM mahasiswa 175214018, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya ambil yang berjudul Development of Corn Oil Ester and Water Mixture Packaging Material for Low Temperature Refrigerants Application. Jurnal ini dikarang oleh Bapak Imade Rasta dan Inyuman Sohamir. Pada jurnal ini tentunya akan berfokus pada pengembangan minyak jagung dan campuran air sebagai perubahan fase padat ke cair untuk material PCM baru. Nah, pada jurnal ini akan diaplikasikan untuk pendinginan suhu rendah dengan suhu yang dipakai antara minus 20 hingga minus 10 derajat Celcius. Ya, seperti pada judul jurnal, tentunya penelitian ini akan banyak membahas mengenai material air dan minyak jagung. Ya, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pahami terlebih dahulu apa tujuan dari jurnal ini. Ya, yang tujuan dari jurnal penelitian ini yaitu mengembangkan perubahan fase material untuk pendinginan suhu rendah. Mengapa fase material harus dikembangkan? Karena tentunya dengan perkembangan zaman, kita menginginkan sesuatu yang sederhana dengan hasil yang lebih baik. Nah, perubahan fase di sini akan digunakan untuk menghemat energi yang ada. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara bahan berubah fase yang disebut sebagai bahan penyimpan panas laten adalah bahan yang mempunyai kemampuan untuk melepas energi panas yang sangat tinggi dalam waktu yang cukup lama tanpa mengalami perubahan suhu. Nah, untuk material yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan judulnya tadi, yaitu ada dua material yang digunakan. Yang pertama adalah Eastern Corn Oil atau bisa kita kenal dengan minyak jagung, dan yang kedua itu air. Mengapa dalam penelitian ini menggunakan minyak jagung dan air? Dari kedua material tersebut tentunya akan dicampurkan, dan dari masing-masing material akan memiliki perannya tersendiri, yaitu minyak jagung dalam campuran sebagai nukleat atau agen yang diharapkan mampu menurunkan titik beku dan memicu eksnukleasi dalam air kran yang dapat mengurangi pendinginan supernya. Kenapa yang digunakan adalah minyak jagung dan air? Karena kandidat PCM tersebut memiliki sifat termal yang sangat baik, yaitu sifat yang dapat memenuhi persyaratan panas laten sebagai penyimpanan energi yang dapat digunakan untuk pendinginan suhu rendah. Selain itu, minyak jagung juga memiliki kandungan asam lemak tak jenuh yang banyak sehingga memiliki titik beku dan titik leleh yang rendah juga. Kemudian air juga memiliki sifat termal yang sangat baik seperti keandalan, biaya yang rendah, panas jenisnya yang tinggi, kepadatannya yang tinggi, serta kapasitas latennya hingga mencapai 335 kJ per kilo. Yang selanjutnya yaitu passaging material. Passaging material adalah material yang mampu berubah fase di mana zat melepas atau menyerap energi yang cukup pada transisi fase untuk menghasilkan panas atau pendinginan yang bermanfaat.
Nah, PCM di sini memiliki keunggulan penyimpanan energi dengan kepadatan yang tinggi serta variasi suhu kecil selama proses perubahan fase. Nah, dari kedua PCM tersebut telah diterapkan untuk meningkatkan thermal energy storage dengan kapasitas sistem yang berbeda. Nah, secara umum PCM ini diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Yang umum itu PCM bersenyawa organik dan senyawa anorganik. Bisa dilihat di bawah itu, di mana organik itu ada parafin dan non parafin dan seterusnya. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, untuk penelitian ini yang digunakan adalah PCM organik. Kenapa yang digunakan adalah PCM organik? Karena PCM organik adalah material kelas yang sangat penting karena memiliki sifat termalnya yang sangat unik, seperti kongruen, proses peleburan, dan suhu beku lelehnya yang sangat sempit. Sampai saat ini PCM yang paling terkenal adalah air. Air sangat bagus karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena air memiliki sifat termal seperti keandalan, biaya rendah, spesifikasi tinggi, dan kapasitas latennya yang cukup tinggi. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada pembuatan ester minyak jagung dengan campuran air sebagai PCM. Dalam penelitian ini, untuk mengurangi perubahan fase suhu air murni, minyak jagung ester diaplikasikan sebagai fase terdispersi dan air sebagai fase larutan. Ya, fase terdispersi yang seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa minyak jagung itu sebagai agen atau nukleasi. Iya, di bawahnya itu ada alat ujinya, yaitu bernama gas kromatografi mass spectrometry atau bisa disingkat dengan GCMS. Ya, untuk hasil kandungan yang terdapat pada minyak jagung bisa dilihat di tabel sebelahnya ya teman-teman. Itu hasil dari mesin GCMS, di mana mesin ini mendeteksi kandungan apa saja yang terkandung dalam minyak jagung. Nah, dalam penelitian ini satu sampel itu disiapkan dengan volume 10 ml. Bisa dilihat ya teman-teman, kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam minyak jagung, yang mungkin kandungan yang bisa mempengaruhi tentang konduktivitas termalnya itu yang salah satunya minyak jagung mengandung benzema sebesar 17,45%, kemudian siklohexadiena sebesar 8,29%, beta sebesar 23,83%. Itu yang terkait dengan konduktivitas termal. Nah, ini untuk yang selanjutnya ada analisa termal. Analisa termalnya ini menggunakan alat yang bernama differential scanning calorimetry atau yang bisa disingkat dengan DSC.
teknik termoanalitik, di mana perbedaan dalam jumlah panas yang diperlakukan untuk meningkatkan suhu sampel dan referensi diukur sebagai fungsi suhu. Nah, pada alat ini suhu yang digunakan untuk pendinginan itu antara 25% hingga minus 100 derajat Celcius. Kemudian untuk yang pemanasan itu dengan suhu 100 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Itu untuk gambar skema analis untuk differential scanning kalorimetrinya. Ya, nah properti seperti alat tersebut dapat mendeteksi suhu leleh dan beku dan panas laten, mencair dan membeku. Nah, meskipun perubahan suhu dapat diukur dengan sistem DSC, spesimen yang digunakan dalam DSC ini sangatlah kecil. Ukurannya itu sekitar 10 hingga 30 mg yang tidak dapat diterapkan untuk penggunaan praktis, terutama sampel yang mengandung air dengan tingkat pendinginan super yang sangat tinggi itu tidak dapat diterapkan. Untuk yang selanjutnya ini ada alat T-History, yaitu sebuah metode sederhana untuk menentukan titik lebur, panas spesifik, dan konduktivitas thermal dari paseceng material atau PCM. Nah, dari itu untuk gambar skema alatnya teman-teman ada tabung, kemudian data dan software. Nah, itu nanti bisa untuk sampelnya dimasukkan ke dalam tabung, kemudian hasil dari yang diuji itu bisa terpapar dalam bentuk grafik seperti pada gambar tersebut. Nah, di sini derajat pendinginan super merupakan parameter penting untuk PCM di dalam penelitian ini. Suhu perubahan fase dan derajat pendinginan super dari kandidat PCM diuji dengan menggunakan alat tersebut. Kenapa menggunakan metode T-History? Karena metode T-History ini dianggap lebih cocok untuk aplikasi ini. Metode dan peralatan dari alat ini sudah terperinci untuk digunakan dalam pengukuran dan telah dipublikasikan. Nah, untuk selanjutnya ini ada hasil dari penelitiannya. Bisa dilihat ya teman-teman, itu grafik temperatur terhadap waktu, di mana air dan mineral water itu untuk keterangan grafiknya. Yang pertama itu ada penundaan nukleasi es, itu terjadi pada suhu kisaran 0 derajat dan dengan waktu kisaran 300 second. Dan untuk yang B itu derajat pendinginan supernya itu terjadi pada temperatur negatif 5 derajat Celcius hingga negatif 15 derajat Celcius, kemudian membentuk inti es, itu bisa dilihat pada titik C itu. Kemudian yang D itu menunjukkan pertumbuhan kristal es. Kemudian yang
E itu pembentukan awal dari padatan lapisan es. Kemudian untuk yang terakhir itu pembentukan lengkap lapisan es padat. Nah, untuk pendinginan super itu terjadi ketika suhu cairan berada di bawah titik beku tanpa menjadi padat. Nah, dari gambar itu menunjukkan bahwa keran dan air mineral sangat dingin untuk mencapai negatif 7,5 derajat Celcius dan negatif 8,5 derajat Celcius masing-masing sebelum proses pembentukan es dimulai. Proses kristalisasi melibatkan kombinasi nukleasi dan pertumbuhan kristal es dalam struktur kristal. Investigasi pada air murni itu dilaporkan menyatakan bahwa air murni yang tidak mengandung nukleasi partikel es dapat menahan kondisi cairan selama proses kondisi pendinginan super hingga serendah minus 42 derajat Celcius. Sebelumnya membeku secara homogen. Transformasi air menjadi kristal membutuhkan inti sebagai pemicu kristalisasi. Dibutuhkan tepat penggabungan molekulnya dalam ukuran yang cukup untuk menyediakan inti dari es itu dapat bertumbuh menjadi kristal. Pembentukan kristal es ini terjadi setelah nukleasi, di mana molekul air bergabung membentuk inti es. Untuk yang selanjutnya ini ada konsentrasi minyak jagungnya. Nah, pada penelitian ini itu konsentrasi minyak jagung yang ditambahkan dalam sampel itu sebanyak 15%, 20%, dan 25% dari minyak jagung ester pada kandidat PCM dapat menurunkan titik beku air keran hingga minus 10 derajat Celcius, minus 15 derajat Celcius, dan minus 19,5 derajat Celcius pada suhu bak minus 20 derajat Celcius. Nah, itu bisa dilihat pada grafik sebelah kiri itu hasil dari pengujiannya. Grafiknya dari mulai konsentrasi minyak jagung sebesar 15% ditandai dengan warna hijau, 20% ditandai dengan warna merah, kemudian 25% ditandai dengan warna ungu. Nah, itu bisa dilihat bahwa penurunan dari ketiganya itu yang paling tinggi itu titik bekunya pada kandungan minyak jagung sebesar 25%. Nah, untuk yang lebih lengkapnya hasilnya bisa dilihat pada tabel yang sebelah kiri kanan, di mana di situ disajikan pada proses pemanasan dan pendinginan. Nah, itu hasilnya tidak jauh berbeda, di mana semakin banyak konsentrasi minyak jagung yang ditambahkan dalam material kandidat PCM, maka titik bekunya semakin menurun, semakin dingin. Namun berbanding terbalik dengan panas latenya. Nah, ini sifat termal PCM. Yang pertama itu ada grafik dari air keran. Yang kedua itu ada kandungan minyak jagung sebesar 15%, kemudian 20% minyak jagung, dan 25% minyak jagung. Nah, untuk grafik air
keran itu berfungsi untuk membandingkan sifat termal dan fenomena proses peleburan dan pembekuan calon PCM, yaitu disajikan pada kurva DSC tersebut. Untuk mengetahui proses peleburan dan pembekuan air menunjukkan bahwa ada tingkat pendinginan super yang tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh dua pucuk isotermik yang intens selama siklus pendinginan. Suhu pembekuan dan leleh air keran yang dihasilkan dari DSC adalah 0 derajat dan minus 19,5 derajat untuk masing-masing. Nah, itu bisa dilihat pada grafik air keran. Untuk yang 15% minyak jagung itu menunjukkan perbedaan suhu antara dua pucuk isotermik selama siklus pendinginan mungkin berkorelasi dengan jumlah derajat pendinginan super yang tergantung pada kondisi permukaan, laju pendinginan, volume cairan, dan agen nukleat. Dalam fenomena ini tidak ada penundaan. Semua air mencair pada suhu yang sama, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius, yang merupakan termodinamika suhu kesetimbangan antara es dan air. Untuk yang selanjutnya itu ada 20% minyak jagung yang menunjukkan bahwa sifat termal dari kandidat PCM itu semakin meningkat. Konsentrasi minyak jagung ester sampai 20% itu akan menyebabkan derajat pendinginan super dari solusi PCM itu akan menurun. Nah, di sini derajat pendinginan super benar-benar akan hilang sebagai konsentrasi ester minyak jagung itu ketika mencapai konsentrasi 25%. Nah, untuk yang grafik 20% kandungan minyak jagung itu hasilnya juga menunjukkan bahwa proses kristalisasi yang lengkap yang dapat dilihat pada keseluruhannya. Proses terjadi sangat cepat karena dengan adanya satu inti dapat memulai pemadatan dan secara bersamaan terjadi nukleasi. Oleh karena itu, signifikan jumlah energi dilepas dalam waktu yang sangat singkat, dan begitulah alasan mengapa bagian pertama dari pucuk pembekuan isotermik adalah sangat tajam. Suhu pembekuan bervariasi dari satu sampel ke sampel yang lain karena nukleasi adalah fenomena stokastik. Nah, dari keempat grafik tersebut menunjukkan dengan peningkatan konsentrasi ester minyak jagung dalam larutan air dapat berkurang suhu leleh dan meminimalkan atau bahkan meniadakan pendinginan supernya. Properti ini membuat solusi potensi PCM dengan panas laten yang besar dan perubahan fase yang sesuai suhu aplikasi pendinginan suhu rendah. Nah, diskusi ini bisa diterapkan sebagai PCM penyimpan energi di lemari freezer dengan sistem pendinginan suhu rendah. Nah, ini untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, ester minyak jagung dalam campuran air ledeng sebagai material pengubah fase PCM mampu menyimpan energi termal yang dapat diterapkan untuk suhu rendah dalam sistem pendinginan.
Yang kedua, analisis terma DSC dan T history diterapkan dalam penyidikan dan telah ditemukan bahwa campuran berbasis air dengan kandungan 15%, 20%, dan 25% minyak jagung ester memiliki suhu beku minus 10 derajat Celcius, minus 15 derajat Celcius, dan minus 20 derajat Celcius untuk masing-masingnya. Untuk yang terakhir, ester minyak jagung dan air lebih murah dibandingkan dengan lemak ester asam yang sering digunakan untuk aplikasi di bawah 0 derajat Celcius. Ya, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada banyak tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga masih minta saran dari teman-teman juga supaya untuk kedepannya akan lebih baik. Cukup sekian dari saya. Matur nuwun, terima kasih.